Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Kadra Ananda Ramadhani dengan NIM 1905061 Dan saya Friska Maharani Sinaga dengan NIM 190506122 TK 4B jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Medan. Saya dan teman saya akan menjelaskan tentang low pass filter atau filter lolos bawah. Saya sendiri akan menjelaskan low pass filter LC dan sekaligus mensimulasikan rangkaiannya di aplikasi Proteus, dan teman saya yaitu Friska Maharani Sinaga akan menjelaskan tentang low pass filter RL sekaligus mensimulasikan rangkaiannya di aplikasi Proteus. Tujuan dari percobaan low pass filter ini yang pertama, untuk mendapatkan respon frekuensi rangkaian low pass filter dengan RC dan RL, menentukan lebar band dari rangkaian LPF RC dan RL. Yang ketiga, menentukan frekuensi cutoff. Pendahuluan, LPF adalah sebuah komponen di dalam elektronika yang berfungsi untuk menyaring sinyal listrik yang berfrekuensi tinggi dan hanya meloloskan sinyal listrik frekuensi rendah. Contoh sinyal yang disaring oleh LPF yaitu sinyal perubahan tegangan dan audio. Sebuah penyaring lewat rendah atau penyaring tapis bawah ini dikatakan ideal apabila tidak meloloskan sinyal yang frekuensinya melebihi frekuensi cutoff, sekecil apapun nilainya. Pada prakteknya, sinyal listrik yang frekuensinya lebih tinggi dibandingkan nilai cutoff akan dibuat lemah. Hal ini menyebabkan terbentuknya suatu pita transisi atau transition band. Filter ini juga berfungsi untuk menghilangkan high frequency noise seperti thermal noise dan short noise. Filter ini biasanya digunakan pada instrumen yang merekam low frequency analytical signals. Contohnya adalah alat rekam detak jantung. Dasar teori dari low pass filter ini terbagi menjadi dua jenis berdasarkan konfigurasinya. Jenis pertama adalah LPF-RC filter yang komponennya terdiri dari kapasitor dan resistor. Sedangkan jenis kedua disebut low pass RL filter yang disusun dari komponen berupa resistor dan induktor. Berikut adalah rangkaian umumnya secara umum. Untuk dapat melewatkan frekuensi rendah, low pass filter ini menggunakan prinsip rangkaian pembagi tegangan antara komponen resistor dan kapasitor. Dari prinsip kerja LPF tersebut, dapat diketahui bahwa pada saat LPF diterapkan pada frekuensi rendah, nilai reaktansi kapasitif sangat besar yang membuat nilai tegangan keluaran sama dengan tegangan masukan, atau V output sama dengan V input. Sementara pada saat LPF diterapkan pada frekuensi tinggi, nilai reaktansi kapasitif dari kapasitor sangat kecil atau sama dengan 0, yang membuat nilai tegangan keluaran juga sama dengan 0 volt. Respon frekuensi dari low pass filter orde 1 atau pertama. Ini adalah gambarnya. Untuk jenis low pass filter, semua frekuensi di bawah cutoff ini titik FC yang tidak berubah dengan sedikit atau tanpa pelemahan atau atenuasi dan dikatakan berada di zona band pass filter. Zona band pass ini juga mewakili bandwidth dari filter. Frekuensi sinyal apapun di atas titik cutoff titik ini umumnya dikatakan berada di zona stop band filter dan mereka akan sangat dilemahkan. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kadra Ananda Ramadhani. Baik, sekarang masuk ke percobaan yang pertama, low pass RC filter. Low pass RC filter dibuat menggunakan dua jenis komponen pasif, yaitu resistor dan kapasitor. Kedua komponen ini menghalangi sinyal frekuensi tinggi, sehingga tak bisa melewati filter. Sedangkan sinyal frekuensi rendah dibiarkan berlalu. Rangkaian low pass RC filter dibuat dengan menggabungkan dua rangkaian, yaitu seri dan paralel. Resistor dipasang sejajar atau seri dengan arah sinyal listrik yang masuk atau input. Sedangkan kapasitor posisinya tegak lurus dengan frekuensi input atau dipasang secara paralel untuk menghalau sinyal frekuensi tinggi. Kapasitor mempunyai resistansi yang akan menjadi sangat tinggi ketika dilalui oleh sinyal listrik yang frekuensinya rendah.
Oleh sebab itu, sinyal tersebut diblokir dan tidak dapat melewati kapasitor dan membuat sinyal ini langsung keluar dari rangkaian begitu sudah melewati resistor. Sebaliknya, resistansi pada kapasitor akan menjadi sangat rendah ketika ada sinyal listrik frekuensi tinggi yang masuk, sehingga sinyal tersebut dapat melewati kapasitor dengan mudah. Hasilnya, sinyal dengan frekuensi rendah dan tinggi tidak akan melalui jalur yang sama. Rumus low pass RC filter, yaitu Fc sama dengan 1/2V-RC, di mana Fc sama dengan frekuensi cutoff, V sama dengan 3,14, R adalah nilai resistor, dan C adalah nilai kapasitor. Sekarang kita masuk ke langkah percobaan. Yang pertama, rangkailah rangkaian LVF sesuai gambar 1. Yang kedua, ukur komponen R dan C dengan alat ukur LCR meter dan catat hasilnya. 3. Set function generator pada gelombang sinus 10 VVV dengan frekuensi 0,1 Hz. Yang keempat, ukur keluaran V-out dengan osiloskop dan masukkan pada tabel. Yang kelima, naikkan frekuensi sesuai dengan tabel dan ukur keluarannya dengan tetap mempertahankan input pada 10 VVV. Yang keenam, lanjutkan pengujian dengan menaikkan frekuensi sehingga didapat bandwidth rangkaian LVF tersebut. Yang ketujuh, gambarkan grafik respon filter dari tabel di atas ke kertas milok. Yang ke-8, tentukan frekuensi cut-off-nya dan lebar band. Yang ke-9, berikan analisa Anda. Yang ke-10, berikan kesimpulan Anda. Selanjutnya kita akan masuk ke proses merangkai. Pertama, saya akan memilih komponen yang akan dipakai dalam rangkaian ini, yaitu resistor, kemudian ada kapasitor. Baik, langsung saja kita rangkai. Dan ubah nilainya sesuai dengan rangkaian yang sudah ditentukan. Resistor 10 kilo ohm dan kapasitor 2 nanofarad. Dan kita atur V inputnya sesuai dengan yang ditentukan, yaitu 10 VP. Dan nantinya kita akan mengubah frekuensi ini sesuai dengan tabel yang diinginkan. Kemudian kita akan mengatur nilai frekuensinya dengan mulai dari frekuensi yang terendah sehingga menampilkan bentuk sinyal outputnya. Yang pertama yaitu 1 Hz. Kemudian kita lihat bentuk sinyalnya. Kemudian dapat dilihat bentuk gelombangnya seperti ini, di mana channel A ini merupakan sinyal input yaitu 5 volt dan channel C merupakan sinyal output di mana 5 volt juga. Selanjutnya kita akan merubah-rubah nilai frekuensi ini sampai dengan 1 MHz sehingga didapatkan bentuk grafik respon frekuensinya. Baik, setelah saya ganti nilai frekuensinya sampai dengan 1 MHz, dapat dilihat di sini bahwasanya nilai V output dari 1 Hz sampai 600 Hz yaitu 10 volt.
sesuai dengan V inputnya. Kemudian setelah naik jadi 1000 Hz, nilai V outputnya berubah menjadi 9,8 volt. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwasanya nilai frekuensi semakin tinggi, maka tegangan output yang dihasilkan akan semakin rendah. Dapat dilihat setelah frekuensi 1 MHz, nilai V output yang didapat yaitu 0,08 volt. Dan untuk mencari nilai V out dalam dB ini menggunakan rumus 20 log V out dibagi V in. Berdasarkan hasil teori, nilai Fc yang didapat dengan menggunakan rumus Fc sama dengan 1/2 VRC, maka yang didapat Fc-nya itu sekitar 7.962 Hz. Dan lebar bandwidth untuk low pass filter LPFRC ini adalah 7.962 Hz. Dengan perhitungan ini berarti semua frekuensi di atas 7.962 Hz akan dihambat atau diblokir. Sedangkan semakin tinggi frekuensi dari 7.962 Hz, maka semakin besar pula penghambatannya. Pada frekuensi di bawah 7.962 Hz akan dilewati atau diteruskan ke rangkaian selanjutnya. Berdasarkan hasil simulasi, Fc yang didapat yaitu sekitar 7.900 Hz, di mana frekuensi cutoff-nya itu pada minus 3,09 dB. Dan ini merupakan bandwidth-nya. Dan dapat dilihat bahwasanya bandwidth yang dihasilkan yaitu dari 0 sampai dengan 7.900 Hz. Kemudian dapat kita lihat di sini bentuk grafik. Semakin tinggi nilai frekuensinya, maka semakin rendah nilai tegangan yang dihasilkan. Maka bentuk grafik yang dihasilkan seperti ini, dari datar kemudian turun. Jadi sesuai dengan teori di mana frekuensi rendah daripada frekuensi cutoff akan dilewatkan. Dan frekuensi yang lebih tinggi dari frekuensi cutoff akan dilemahkan. Selanjutnya, low pass filter RL akan dijelaskan oleh Friska Maharani Sinaga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang low pass RL filter. Jenis LPF yang satu ini menggunakan komponen yang bernama resistor dan induktor. Fungsinya adalah untuk memblokir aliran sinyal listrik yang frekuensinya lebih tinggi dari yang ditentukan. Penempatan induktor dalam rangkaian low pass RL filter dibuat searah dengan sinyal masuk atau input sinyal. Sedangkan untuk resistornya diletakkan secara paralel atau sejajar dengan sinyal input. Prinsip kerja dari rangkaian ini menggunakan aturan reaktansi induktif. Artinya, resistansi atau impedansi induktor akan berubah-ubah seiring dengan perubahan sinyal yang masuk. Seperti yang sudah diketahui, induktor merupakan komponen yang reaktif, sehingga mampu memberikan impedansi berbeda untuk setiap frekuensi sinyal masuk yang berbeda. Induktor menghasilkan resistansi yang sangat tinggi ketika dilewati oleh sinyal berfrekuensi tinggi. Oleh sebab itu, komponen ini diletakkan secara seri atau terhadap sinyal yang masuk. Hal ini memungkinkan sinyal frekuensi tinggi langsung diblokir, sedangkan yang frekuensinya rendah akan dilewatkan tanpa hambatan. Berikut adalah rumus low pass RL filter, sama dengan rumus low pass RC filter, yaitu Fc sama dengan R/2VL. Di mana Fc yaitu frekuensi cutoff dengan satuan Hertz. P yaitu 3,14, R yaitu nilai resistor dengan satuan ohm, L yaitu nilai induktor dengan satuan Henry atau H. Langkah percobaan yang dapat dilakukan pada LPF RL ini. Yang pertama, rangkailah rangkaian LPF pada gambar 2 tersebut. Yang kedua, ukur komponen R dan L dengan alat ukur LCR meter dan catat hasilnya. Yang ketiga, set function generator pada gelombang sinus 10 VPP dengan frekuensi 1 kHz. Yang keempat, ukur keluaran V0 dengan osiloskop dan masukkan pada tabel.
Yang kelima, naikkan frekuensi sesuai dengan tabel 1 dan ukur keluarannya dengan tetap mempertahankan input pada 10 VPP. Yang keenam, lanjutkan pengujian dengan menaikkan frekuensi sehingga didapat bandwidth atau BW rangkaian LPF tersebut. Yang ketujuh, gambarkan grafik respon filter dari tabel di atas ke kertas semilok. Yang kedelapan, tentukan frekuensi cut-off-nya dan lebar bandwidth-nya. Yang kesembilan, berikan analisa Anda. Yang kesepuluh, berikan kesimpulan Anda. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan di Proteus. Oke, selanjutnya saya akan memilih komponen apa saja yang akan dipakai di rangkaian LPF RL ini. Yang pertama, kita akan mencari yang namanya induktor. Yang kedua yaitu resistor. Nah, lalu kita rangkai. Lalu kita ubah jadi 2 mH. Kita ambil osiloskop agar menampilkan sinyal output dengan sinyal input. Kita atur tegangannya yaitu 10 VPP. Di mana frekuensi RL ini dimulai dari 10 Hz. Nah, lalu kita run atau kita tampilkan. Beginilah hasil gelombang atau gelombang sinyal yang didapatkan. Sinyal input yaitu 5 volt dan sinyal output yaitu 5 volt. Maka dari itu, setelah saya atur-atur frekuensinya, didapatkan tabel yaitu seperti ini. Dari frekuensi 10 Hz sampai dengan 10.000 Hz, tegangan output yang dihasilkan yaitu 10 volt. Dan pada saat frekuensi 100.000 Hz, tegangan output yang didapatkan yaitu 9,9 volt. Sehingga dapat dilihat dari tabel ini, semakin tinggi frekuensi yang diatur, maka semakin rendah tegangan output yang dihasilkan. Untuk mencari tegangan Vout dalam satuan dB, yaitu menggunakan rumus yaitu AV sama dengan 20 log 10 Vout per Vin. Maka dari itu, prinsip kerja rangkaian low pass filter adalah meneruskan sinyal berfrekuensi rendah dan meredam sinyal berfrekuensi tinggi. Terjadi redaman sangat kecil pada frekuensi bawah atau cut off yaitu minus 3 dB yang rendah ditentukan yang telah ditentukan, sedangkan frekuensi di atas frekuensi cut off akan mendapat redaman sangat besar. Berdasarkan hasil teori, frekuensi cut off yang didapatkan yaitu 796.178 Hz. Dan frekuensi cut off pada saat disimulasikan yaitu
800.000 Hz. Nah, dengan perhitungan dasar teori akan dilemahkan dan semakin tinggi dari 756.178 Hz, pelemahannya semakin besar. Sedangkan frekuensi di bawah 796.178 Hz akan dilewatkan. Lebar bandwidth sesuai dengan frekuensi cutoff, yaitu 796.178 Hz. Terdapat grafik respon frekuensi yang telah saya tampilkan, di mana lebar bandwidth yaitu dari 0 Hz sampai dengan frekuensi cutoff, yaitu 800.000 Hz, di mana posisi cutoff-nya yaitu pada saat frekuensi 800.000 Hz, di mana dB-nya tegangan output dalam satuan dB yaitu minus 30,9 dB. Dari grafik ini terlihat bahwasanya semakin tinggi frekuensi yang didapatkan, maka semakin rendah tegangan output yang dihasilkan. Dari hasil simulasi yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa frekuensi cutoff pada dasar teori dengan frekuensi cutoff simulasi yaitu berbeda. Frekuensi cutoff teori yaitu 796.178 Hz, sedangkan frekuensi cutoff simulasi yaitu 800.000 Hz. Tetapi hasil yang didapatkan yaitu tidak berbeda jauh atau tidak memiliki selisih yang terlalu jauh. Dari hasil LPF-RL dan LPF-RC, yaitu memiliki frekuensi cutoff yang sangat berbeda. Frekuensi cutoff RC lebih kecil daripada frekuensi cutoff RL. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai LPF-RL. Semoga video ini bermanfaat bagi penonton dan dapat dimengerti mengenai low pass filter RC dan low pass filter RL. Saya Kadra Ananda Ramadhani. Dan saya Friska Maharani Sinaga. Jika ada salah kata ataupun kesalahan pada video ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.